Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakasek, mewakili Bapak Kepala Sekolah, Ibu Haja Diah Gustanti RT. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Karawang, dan yang Ibu sayangi anak-anak sekalian. Juga yang pastinya CGP Angkatan 9 Ibu Raden Dewi Novianti SPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya kita bisa hadir pada acara pendampingan individu kedua di SMK Negeri 1 Karawang yang akan membahas tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Ibu Wakasek tentang pendampingan kedua hari ini. Kita berharap pendampingan kedua ini dapat berjalan dengan lancar. Saya persilakan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenannya kita semua bisa menghadiri kegiatan pendampingan individu 2 pada siang hari ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada yang kami hormati Ibu Eni Luxiawati, pengajar praktik dari CGP kami, Bu Dewi. Kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah bersedia hadir, juga anak-anakku yang Ibu banggakan. Alhamdulillah siang hari ini kita sama-sama bisa ikut serta dalam kegiatan pendampingan individu, kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ya. Mungkin kalau guru-guru sudah tahu, tapi anak-anakku sekalian mungkin belum tahu ini apa sih maksudnya gitu ya. Jadi CGP ini adalah program diklat untuk guru-guru, supaya guru-guru ini jadi nanti akan meningkat kualitasnya menjadi agen perubahan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, supaya kalian menjadi anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, memiliki keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna lahir dan batin. Itu yang diharapkan dengan adanya pendidikan CGP ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga hari ini kegiatan hari ini bisa menghasilkan visi yang betul-betul memang berpusat kepada kalian ya, berpusat kepada peserta didik, sehingga nanti akan menghasilkan seperti tadi manusia seutuhnya yang bahagia, selamat, baik di lingkungan kalian sendiri ataupun di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Diah atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi merumuskan kalimat rumpang yang nanti akan dipandu oleh Ibu Dewi dalam sebuah diskusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi sebagai pendidik. Proses ini diharapkan jadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP yang memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan-rekan sejawat, juga Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bu Haji Diah. Kemudian meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah
tempat Bapak Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi pada siang hari ini. Untuk menyingkat waktu, maka kita akan langsung masuk ke pokok bahasan diskusi untuk visi sekolah yang akan dipandu oleh Ibu CGP kita, yaitu Ibu Deli. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Eni Luxiawati sebagai pengajar praktik, Bu Hajariah Hastati MT sebagai wakase kurikulum. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Karawang, dan yang Ibu sayangi siswa-siswi SMK Negeri 1 Karawang yang diwakili oleh kelas 10, 11, dan 12. Terima kasih pada kesempatan kali ini atas kehadiran, support, dan semangat dari Bapak Ibu serta anak-anak Ibu semuanya. Pada kali ini di pendampingan individu 2 ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul dalam kegiatan membahas visi sekolah yang berpusat pada peserta didik. Alhamdulillah, selama saya menempuh pendidikan guru penggerak, banyak sekali ilmu yang diperoleh, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, yang sebelumnya saya rasa memang harus terus melakukan perbaikan dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. Dan alhamdulillah, atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan guru penggerak, dan insya Allah mudah-mudahan disusul oleh rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya dalam melakukan pendidikan sebagai seorang pendidik atau diklat gitu ya teman-teman semuanya. Baik, kita langsung saja. Izin berdiri di sini ya anak-anak, Bapak Ibu. Baik. Yang pertama yang akan kita diskusikan di sini, yang pertama adalah tentang visi SMK Negeri 1 Karawang. Barangkali dari anak-anak semua yang sudah tahu visi sekolah, sudah tahu letak di mana visi sekolah berada? Tidak tahu. Nah, visi sekolah itu biasanya ada di depan lobi ya. Ya, ada pun juga di setiap ruangan kantor di jurusan juga ada. Nah, ini adalah visi sekolah kita yang terbaru nih ya. Ada terwujudnya lulusan yang unggul, berkarakter, berdaya saing tinggi, berwawasan lingkungan, dan melaksanakan sekolah BLUD yang inovatif berlandaskan iman dan takwa. Kemudian, dalam visi terwujudnya lulusan yang unggul berdasarkan Treasure Study tahun 2022, yaitu jumlah siswa alumni yang berhasil langsung bekerja di dunia kerja itu ada 67%. Kemudian 16% melanjutkan kuliah, 16% belum tersalurkan, dan 1% berwirausaha. Kemudian juga terwujudnya lulusan yang unggul ini sudah dilakukan di sekolah kita, yaitu program magang ke Jepang ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Kalau siswa-siswa ya, pasti guru Bapak Ibu guru juga sudah sangat hafal magang ke Jepang dengan berbagai macam perusahaan. Bu Eni, kita itu ada dari Akira, kemudian Jie, dan banyak lagi ya Bu yang belum bisa disebutkan satu persatu. Kemudian juga ada MOU dengan PT SDM Wuling, itu yang dilaksanakan di tahun 2017-16 kalau tidak salah. Nah, kemudian ada MOU dengan Iduka sebagai rekrutmen penyaluran lulusan dan pemanfaatan fasilitas bersama. Ini dengan 10 perusahaan ya. Kemudian juga magang di berbagai macam perusahaan yang dilakukan oleh siswa kelas 11 dan kelas 12. Kemudian dalam visi berkarakter, ternyata banyak sekali karakter yang sudah kita bentuk kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan
program 5S ya. Apa itu? Masih ingat? Ya, senyum, sapa, salam, sopan santun yang insya Allah sudah terbiasa dilakukan oleh siswa-siswa kami dan juga para guru, Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian juga kita ada program yang sudah dilakukan bentuk komitmen bersama itu dengan kartu ya. Pada saat jam pelajaran jika ingin izin keluar kelas itu ada kartu yang harus ditujukan gitu ya kepada guru piket atau kepada siapapun ya. Kalau ada yang mau ke perpustakaan, kalau mau ke WC, ke toilet gitu ya, kemudian ke TU gitu. Nah kita sudah ada program menggunakan kartu. Kemudian juga ada program pembentukan karakternya dengan bentuk kegiatan sholat berjamaah, pembiasaan mengaji, keputrian, pesantren kilat, maulid nabi, sholat miraj, dan bagian beragama muslim. Dan juga kami ada pembiasaan keagamaan buat yang non muslim itu kami sudah ada ruangannya masing-masing di setiap Jumat, yang dimana yang muslim itu putranya melakukan sholat Jumat dan yang putrinya melakukan keputrian, yang non muslim dengan keagamaannya masing-masing. Ada yang Buddha, kemudian Kristen juga ada gitu. Kemudian Jumsi, Jumat bersih yang dilakukan setiap pagi. Kemudian juga ada dalam berkarakter membentuk peserta didik yang mandiri, bernalar kritis dan kreatif, yaitu adanya pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah kita. Salah satunya adalah pembiasaan olahraga, kemudian eskul kesenian, kemudian kegiatan berbasis IT. Ini kita punya studio dadakan Bu yang alhamdulillah ternyata sangat diapresiasi dengan pemerintahan kita di kabupaten, dan timnya itu bisa dibuatkan kegiatan dari pemerintah dari kabupaten, dan itu dari fasilitas yang kita miliki di sekolah. Kemudian juga melakukan literasi digital yang dimana sekarang para siswa memegang gadgetnya sendiri, itu dimanfaatkan untuk mencari sumber informasi materi dalam pembelajaran gitu. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi yang dimana para guru sudah melakukan metode-metode pembelajaran yang membuat peserta didik tertarik gitu. Seperti problem based learning, project based learning, inquiry, seperti itu. Kemudian juga ada pembiasaan, yaitu pembiasaan bimbingan karir. Kita melaksanakan simulasi tes kerja dan juga pembiasaan pramuka. Selanjutnya ada lagi untuk menanamkan rasa bergotong royong dan berkebinekaan global. Kita juga ada kegiatan Neskar Care yang dimana setiap hari Jumat atau dalam keadaan yang memang memerlukan support dari siswa-siswa. Nah, ini adalah siswa-siswa kami dari seluruh kelas 10, 11, dan 12 Bu yang menyumbangkan sebagian rezekinya untuk rekan-rekan yang membutuhkan. Kemudian juga upacara bendera, baik itu memperingati Hari Guru, Hari Kemerdekaan, kemudian upacara setiap hari Senin dan hari-hari penting lainnya. Kemudian juga seperti memperingati HUT Kemerdekaan RI dengan berbagai kegiatan lomba seperti itu ya. Kemudian berdaya saing tinggi, yaitu dengan mengikuti berbagai macam kegiatan yang ini mungkin hanya sebagian kecil dari foto yang ditampilkan, dan masih banyak sebagian besar yang berprestasi. Kemudian juga berwawasan lingkungan dan melaksanakan sekolah BLUD yang inovatif, yaitu pertama program Kaizen yang alhamdulillah sejak tahun 2016 sampai sekarang masih berjalan Bu, yaitu program nomor sampah pakai wadah. Jadi kita itu untuk mengurangi sampah plastik, guru, siswa menggunakan tumbler atau wadah makannya sendiri, dan biasa kita lakukan di setiap hari Jumat pagi makan bersama ya, di mana para siswa membawa makannya sendiri dari rumah masing-masing. Kemudian ada juga bank sampah yang dimana botol plastik itu dikumpulkan dan dikelola oleh setiap masing-masing siswanya ya di dalam kelas. Nah, bank sampah yang sudah dengan kategorinya itu ada sampah
basah, organik, sampah kering, non-organik, dan juga sampah B3 atau berbahaya. Dan juga pembelajaran TEFL yang mungkin di sini ditampilkan hanya sebagian kecil, seperti di jurusan TKL, yaitu bengkel ya, otomotif, kemudian juga ada di TSM, ada STEAM, kemudian juga di DPIB memproduksi gantungan baju, kemudian ada juga dari normatif adaptifnya, contohnya salah satunya dari IPAS, ini kita memproduksi sabun cuci piring, sabun pencuci tangan. Nah, juga ada berbagai macam jenis yang kemudian yang kebetulan juga di sini ada timnya Bu Rida ya, yang sudah melaksanakan bagian dari visi sekolah ya Bu Rida ya dalam pembelajaran, dan masih banyak lainnya anak-anakku ya, masih banyak lainnya seperti di jurusan TP ya, juga di jurusan TP itu juga sama memproduksi banyak sekali barang-barang yang sangat dipakai dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kemudian di jurusan TPL juga ada unit produksinya seperti membuat pagar, kanopi, meja kelas gitu Bu. Jadi alhamdulillah SMK 1 Karawang itu sudah punya UP sendiri dan kita bikin sendiri gitu dari nol. Kemudian juga kita sudah memasuki dalam membuat kalimat rumpah, yang dimana nanti rekan-rekan, teman-teman silakan untuk memasuki link ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak jawab, yang bisa rekan-rekan jawab mengenai visi dari sekolah kita ini yang barangkali bisa kita kembangkan lagi bersama-sama agar tercapai tujuan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya Bapak Ibu? Murid-murid yang seperti apa? Mungkin dari Bapak Ibu? Ya, terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Di sini saya memberikan pendapat, kita memimpikan murid yang seperti apa. Saya memilih kata-kata atau pendapat mempunyai kemampuan dalam sisi kognitif dan perilaku yang baik. Karena di sini saya berharap ya, karena kita ini mimpi ya. Saya berharap dengan sisi kognitif dan perilaku yang baik, maka kita akan lebih berhasil membentuk anak-anak yang nanti akan menjadi generasi yang memiliki kecerdasan dan akhlak yang baik. Seperti itu. Terima kasih Bu Rida. Boleh Bu Endang, Bunda, Mana yang dikomentarin? yang sehat. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Kita memang berharap memiliki siswa yang berakhlak, cerdas, tapi tidak kita lupakan kesehatan. Karena dengan kesehatan yang maksimal akan tercapailah siswa yang memiliki karakter yang baik, memiliki intelektual yang baik, sehingga semua yang menjadi cita-cita guru atau orang tua bisa terwujud juga dengan maksimal. Jadi harus sehat ya Bunda supaya sekolahnya semangat, belajarnya semangat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah anak baik. Siapa yang jawab? Bunda juga. Oke Bunda, mana Bunda? Gimana Bunda? Ya, kita harus selalu berpikiran positif bahwa tidak ada anak malas, tidak ada anak bodoh, tidak ada anak bandel. Semua anak itu baik. Ya, dengan kita berpikiran pertama kita positif bahwa setiap anak itu baik, insya Allah apapun persoalan anak akan bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi sebenarnya bukan tidak baik anak itu, tapi hanya butuh perhatian khusus dari kita para pendidik atau orang tua. Alhamdulillah ya, bahwa ternyata masih ada guru ya. Dan saya rasa semua guru juga menganggap semua anak baik ya. Dan lanjut kita lihat kumpulan manusia yang mempunyai kemampuan yang beraneka ragam dan unik dengan masing-masing kecerdasannya. Waduh, muridnya lagi. Maka Bapak Ibu yang lain yang belum mengisi mungkin sambil ditunggu ya. Terima kasih kembali Bu Dewi atas
atas kesempatan membuka pendapat. Bahwa kita percaya murid itu adalah kumpulan manusia ya, atau kalau dibilang kumpulan mungkin terlalu ini ya. Yalah, kumpulan lah namanya di sekolah pasti orang berkumpul. Kumpulan manusia atau siswa yang mempunyai keberaneka-ragaman karakter yang unik dengan membawa kecerdasannya masing-masing. Jadi di sini kita percaya bahwa murid yang masuk ke sekolah kita itu semuanya adalah murid cerdas. Tinggal kita yang bisa memasukkan sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki. Karena cerdas itu pada dasarnya adalah cerdas yang beraneka ragam sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Jadi di situ keberaneka-ragaman maksudnya adalah dengan keunikan dan kecerdasan masing-masing, kita percaya bahwa murid itu pasti akan bisa menjadi siswa yang nanti menjadi kebanggaan buat sekolah yang kita cintai. Terima kasih Bu Ida. Bahwa setiap manusia itu unik ya, memiliki kemampuannya masing-masing yang beraneka ragam. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain yang sudah menjawab di nomor 2 ini, silakan Pak Jis. Oke, terima kasih Dewi atas kesempatannya. Kita percaya bahwa murid adalah mungkin sama jawabannya dengan bagus, bahwa setiap murid itu memiliki karakter tersendiri, tidak bisa disamakan. Jadi kita mengajar itu kalau bisa sesuai dengan kurikulum kemerdekaan. Ya, jadi harus sesuai dengan keahlian siswa itu sendiri. Barangkali dia tidak pintar mata pelajaran A, ya dia pintarnya B. Dia tidak pintar pelajaran B, mungkin dia pintarnya pelajaran A, seperti itu. Jadi kita harus bisa menilai bahwa murid itu ya pintar di bidang apa, dan kita harus bisa mengarahkannya. Seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, bahwa perlu diketahui juga oleh anak-anak ibu semuanya, ya ada Bu Hana di sini. Selamat datang Bu Hana. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan. Buat teman-teman, jadi kurikulum merdeka itu merdeka dalam arti bukan sebebas-bebasnya ya, tapi merdeka yang bertanggung jawab pastinya. Nah, Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran dengan kurikulum merdeka, artinya untuk kembali lagi tujuan menciptakan siswa-siswa yang profil pelajar Pancasila itu sendiri yang tadi sudah disebutkan ya, beranak mulia, mandiri, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 3, mangga bisa diteruskan. Di sekolah kita mengutamakan apa? Mangga dari siapa lagi? Bapak, Ibu? Tapi ini muncul. Ya, terima kasih Bu Dewi. Di sekolah kita harus mengutamakan kepentingan siswa atau kebutuhan siswa dalam mendorong atau mencapai perkembangan potensi yang ada dalam diri individunya masing-masing. Bentuknya misalkan anak lebih potensi dalam akademik ataupun non akademik, nah kita harus bisa memilih, itu bisa menjembatani, mendorong supaya perkembangan anak dalam akademik maupun non akademik bisa tercapai dengan sukses. Alhamdulillah. Mengutamakan kepentingan peserta didik, coba ya Bapak Ibu gurunya sudah melihat hal sejauh itu. Coba kita lihat dari sebelah kiri Ibu, ada rekan guru. Gimana pendapat dari Bu Hana? Kalau menurut saya ya, di sekolah itu kita sebagai guru gitu ya, kita biar bisa menggali semua bakat-bakat siswanya yang terpendam gitu kan. Selama ini kan mungkin masing-masing siswa kan tidak tahu mereka bakatnya di bidang mana gitu kan. Jadi kita bantu gitu ya, untuk menggali bakat-bakat yang mereka punya. Oke, mantap. Tepuk tangan dong buat menggali potensi
Ada dari yang lainnya Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan yang pertama saya buat itu siswa yang punya kesadaran untuk menggali potensi dirinya yang akan dikembangkan bersama-sama. Artinya di sini bahwa kalau siswa sudah mempunyai kesadaran pada saat dia masuk ke sekolah, dia mau mengembangkan apa pada dirinya, dia pasti akan mudah dibentuk oleh sekolah. Jadi dengan kesadaran yang tinggi bahwa dengan bersekolah dia akan menggali potensi dirinya, maka itu akan lebih gampang untuk kita bina di sekolah ini. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena banyak ya yang masuk itu sekedar masuk, dia tidak tahu potensi dirinya apa. Di perjalanan dia akan mengundurkan diri karena dia merasa dia tidak sesuai dengan kemampuannya bersekolah di sekolah kita. Dan ini mungkin agak sedikit kasus banyak ya. Jadi kalau kita sebagai warga sekolah kepengennya mengutamakan bukan berarti memilih siswa ya, tapi kalau siswa yang masuk itu memang karena kesadarannya dalam rangka menggali potensi dirinya untuk kita kembangkan bersama-sama, itu pasti akan lebih baik. Keren, siswa yang mempunyai kesadaran tentunya bahwa kalau tidak sadar dia itu tidak tahu perannya apa, kemudian juga tugasnya apa sebagai siswa, kemudian juga kalau dia sudah tahu peran dan tugasnya pasti dia menyadari tanggung jawabnya harus bagaimana, seperti itu ya. Kemudian dari siapa lagi? Bunda, boleh Bunda. Wika ya, tadi setelah Bunda. Ya, terima kasih Bu Dewi. Kalau saya lebih melihatnya justru setelah proses berjalan dalam keseharian, siswa itu juga dituntut ada rasa kebersamaan, rasa saling menghargai, ya, sehingga nanti tidak akan terjadi hal-hal yang negatif atau mungkin kita lebih bisa menghindari pembulian barangkali ya, seperti itu. Dengan rasa kebersamaan, sudah merasa satu keluarga sebagai keluarga besar sekolah kita. Nah, ini akan bisa mempermudah anak-anak untuk mencapai prestasinya lebih maksimal. Jadi di sekolah itu enjoy. Kalau sudah enjoy, apapun tugas kita, seberat apapun tugas kita akan mudah kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Jadi intinya mengutamakan adab ya Bun ya, untuk saling menghargai, menghormati, saling menyayangi, menjaga gitu ya. Oke, keren. Maka Bu Ike ada pendapatnya tadi disitu tapi mungkin nggak dikasih nama ya tadi. Kayaknya nulis. Ini kayaknya pembentukan karakter dan potensi yang dimiliki siswa. Di sekolah kita harus mengutamakan yang pertama adalah pembentukan karakter, karena masuk sekolah kita itu karakternya berbeda-beda dari sekolah yang bermacam-macam, dari lingkungan keluarga yang bermacam-macam. Jadi sekolah itu harus punya visi misi, mau diarahkan kemana karakter siswa kita itu. Jadi yang pertama adalah karakter apa yang akan dibentuk untuk siswa SMK yang 1 Karawang itu yang seperti apa. Terus kemudian di sini potensi yang dimiliki siswa, karena tidak sama juga di sini. Kita harus mengutamakan karena potensinya berbeda-beda. Datang ke sini mereka sekolah tidak tahu dia punya potensi apa. Mungkin saya berbeda dengan Bu Rida yang seperti tadi. Karena dia ke sini bermacam-macam karakter dan potensi. Kalau kita tidak arahkan, kita tidak bentuk, itu akan buyar gitu. Tapi kalau sekolah ini akan membentuk karakter yang sudah dimiliki, kemudian potensinya kita gali, itu akan berwarna. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu semuanya satu pendapat ya, bahwa di sekolah kita mengutamakan tentunya adalah pembentukan karakter ya, yaitu diantaranya adalah sadar akan tanggung jawab ya, disiplin, kemudian juga saling menjaga adab gitu ya, atau berakhlak mulia mungkin seperti itu ya. Oke, baik, untuk selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah menurut Bapak Ibu, bahwa di sekolah kita itu siswa itu sadar betul gitu, menyadari gitu bahwa apa gitu menurut Bapak Ibu.
masuk 4 yang menjawab. Kita simak nih bareng-bareng. Yang pertama, enggak boleh dari Pak Darwis. Silakan Pak Darwis. Bahwa murid di sekolah itu sadar betul gitu terhadap apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sekolah kita ini ditanya murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa bahwa aturan yang ada di sini itu dibuat untuk membentuk karakter siswa, sehingga siswa juga memiliki kesadaran, siswa juga memiliki tanggung jawab ketika pada saat pelaksanaan pembiasaan siswa mengikuti dengan baik, karena memang pembiasaan yang dilaksanakan semuanya itu mengarah atau bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan karakter siswa. Itu. Terima kasih Pak Darwis. Bahwa siswa kita itu sadar sekolah kita itu membentuk karakter yang disiplin seperti itu ya. Oke, selanjutnya boleh Pak Agus. Boleh ini aja ya. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Izin berpendapat bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting bagi masa depannya. Jadi tanpa pendidikan seorang individu ataupun siswa tidak akan meraih cita-citanya. Tujuan hidup ya, harus ya. Bahwa sadar akan tujuan hidupnya. Oke, maka Pak Dede. Izin menambahkan Bu, kalau menurut saya prestasi itu harus memerlukan usaha. Siswa harus menyadari bahwa prestasi akademik memerlukan usaha dan komitmen. Mereka harus belajar secara konsisten. Pada intinya orang pintar dan kurang pintar itu beda tipis. Guru dengan siswa beda tipis. Guru baca duluan malam, murid belum, beda satu hari gitu. Jadi semua itu perlu usaha. Teteh di sini perlu usaha. Kami juga sebagai guru di sini kita berusaha dulu. Kita sekolah juga, kita kuliah juga, kita belajar juga. Jadi semua perlu usaha. Nggak ada orang tiba-tiba pintar, nggak ada, mustahil. Jadi semua butuh proses, butuh usaha, manjada wajada. Terima kasih. Luar biasa Pak Dede ya. Monggo Bunda. Terima kasih Bu Dewi. Tadi kalau nggak salah sih, di sekolah siswa itu tahu kalau di sekolah itu ada aturan yang harus ditaati. Dan untuk mentaati aturan itu mungkin bisa disambungkan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizko juga teman-teman yang lain, bahwa untuk mentaati aturan adalah kita perlu perjuangan untuk mencapai cita-cita. Terima kasih Bunda ya, bahwa siswa-siswa itu sadar betul akan aturannya. Namun yang sulit itu apa Bunda? Sebagai guru BK mungkin ada satu hal atau dua hal atau lain hal yang menyebabkan siswa kita itu sebetulnya sadar aturan tapi masih ada aja gitu yang apa ya, pengen bebas gitu mungkin. Bagaimana Bunda? Ya, kadang ada sedikit celotehan. Aturan dibuat bukan hanya untuk ditaatin Bun, katanya untuk dilanggar sedikit gitu ya. Tapi mungkin celotehan anak-anak atau bercandaan gitu ya. Cuma kalau kami melihatnya, kalau anak sampai melanggar aturan sebenarnya bukan aturan yang dilanggar, tapi dia butuh perhatian. Kalau saya melanggar aturan, saya disalahkan nggak? Kalau saya melanggar aturan, saya dibimbing nggak? Justru kami dari guru BK itu melihatnya kalau anak melanggar aturan, kita tidak langsung menjudge bahwa kamu itu salah, gitu ya. Tapi kita berusaha membimbingnya dan mengarahkan bahwa yang kamu lakukan itu tidak tepat. Ini loh harusnya seperti ini, seperti itu. Jadi intinya butuh perhatian Bu Dewi. Oke, terima kasih Bunda.
lanjutkan. Sikap perilaku siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang diharapkan adalah, mangga bisa diisi di link Padletnya. Silakan. Bagaimana? Mangga Bu Ika. Oh, di bawah mungkin ya. Kalau dari saya itu menghargai, memotivasi dan komunikatif. Jadi guru itu harus bisa menghargai siswa juga, bukan hanya siswa yang harus menghargai guru karena dia guru, tapi kita juga guru harus bisa menghargai siswa bagaimanapun mereka. Kita harus bisa menjadi pendengar guru, jangan langsung menjudge siswa seperti itu. Kemudian di sini juga guru itu harus bisa memotivasi siswa. Jadi walaupun misalnya mereka, apalagi yang sudah berprestasi, yang belum berprestasi juga kita harus terus motivasi. Jadi jangan memotivasi siswa itu siswa yang mungkin ada masalah, ada kasus dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa melayani semuanya. Terus yang terakhir itu komunikatif. Jadi antara guru, orang tua, dan siswa itu harus bisa di kelas itu komunikatif, dan juga orang tua dengan guru, kepala sekolah dengan siswa, siswa dengan orang tua dan guru. Jadi 3 arah ini harus ada komunikasi. Jadi kadang ada siswa juga yang tidak bisa komunikasi dengan orang tua, guru menjembatani seperti itu. Kemudian ada juga mungkin kepala sekolah dengan guru tidak bisa berkomunikasi, mungkin siswa yang bisa menjembatani seperti itu informasi-informasinya. Nah, ini mungkin yang harus digali di sekolah supaya sekolah kita lebih baik. Mungkin seperti itu saja Bu Dewi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mangga untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Pak Dede Badur. Silakan. Izin menambahkan Bu, siswa bersedia bekerja sama dengan teman sekelas dan menghargai keragaman. Ya, ini saya temukan di kelas Bu, ketika mereka silahkan membagi kelompok. Di situ kelompok yang pintar-pintar, yang kurang pintar. Sampai ada minggu kemarin datang nangis karena nggak kebagian kelompok dan nggak pernah diajak berkelompok. Sampai kelas itu ya agak sedikit kacau. Akhirnya saya masuk ke situ dan alhamdulillah saya ambil dan pintar-pintarnya saja 5 untuk jadi pemimpin dan menjadi tutor sebaya, dan alhamdulillah bisa gitu. Terus untuk guru, kerja sama dengan orang tua itu perlu berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa. Komunikasi dengan guru, komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anaknya. Terus juga di sini ada kepala sekolah. Ya, kepala sekolah baiknya mendukung guru dan siswa, menerima kritikan, menerima aspirasi, mendukung staf, pengajar dan siswa, dan mencari tujuan pendidikan. Jadi kepala sekolah juga ikut andil dalam memberikan pendidikan, masukan dan aspirasi dari guru. Terima kasih. Mantap. Baik, saling bersinergi ya. Sama pendapatnya berarti dengan Bu Iko. Kemudian, maka Mami balik lagi ya. Sikap perilaku guru, siswa dan kepala sekolah dan orang tua yang diharapkan siswa itu adalah yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan mereka sehari-hari dan jadi sahabat yang mengerti dunia mereka. Jadi kalau
kita sudah bisa menjadi contoh bagi mereka dan bisa menjadi sahabat bagi mereka. Mungkin tidak ada kata-kata yang seperti perintah yang membuat dia tidak nyaman ya, karena contoh yang sudah kita lakukan itu adalah contoh yang baik, dan sikap yang kita tunjukkan sebagai sahabat itu adalah sikap di mana mereka merasa nyaman untuk berbicara atau mengemukakan apa saja tentang apa yang sedang mereka keluhkan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Maka Bapak Ibu. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dalam mencapai suatu tujuan, di sini kan tujuan di sekolah itu adalah melaksanakan pelajaran dan pembelajaran yang baik di kelas atau di kelas. Jadi paham bahwa dalam melaksanakan suatu tujuan atau visi dan misi sekolah itu tidak bisa hanya satu pihak saja, apakah pihak guru saja, apakah pihak murid saja, apakah kepala sekolah saja. Visi dan misi sekolah itu bisa berjalan apabila dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah secara baik dan benar. Asik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngantuk gak? Enggak, bener. Kayaknya terpaku banget lihat Bapak Ibu gurunya berpendapat ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru itu insya Allah selalu memandang siswa-siswanya itu dalam hal yang positif ya, tenang aja. Oke, maka Pak Dede silakan. Bu izin menambahkan ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama adalah kunci ya, kerjasama antara siswa, guru, dan kepala sekolah serta warga sekolah yang lain dan orang tua adalah kunci kesuksesan. Dimana semua ini yang tadi saya sampaikan tidak bersinergi nanti tidak akan sukses. Kalau misalkan guru dengan orang tua tidak berkomunikasi pasti nanti ada yang lain. Begitupun dengan siswa dengan guru tidak baik, misalkan tidak hormat atau tidak akrab atau tidak misalkan tidak taat atau tidak sopan santun, pasti di situ pasti ada dampaknya gitu. Jadi kita semua bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi boleh. Siapa ya yang menjawab aturan yang di sekolah? Maka Wika silakan. Apa tadi tuh? Kita warga sekolah ini. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa aturan yang ada di sekolah ini dibuat untuk pembentukan karakter supaya berdaya saing tinggi di dunia industri dan dunia kerja dan juga masyarakat. Kenapa? Karena aturan, ya, kita warga sekolah itu paham. Kalau misalnya tidak ada aturan, ya, kita punya visi misi di sini sekolah mau ke siswa berkarakter, ingin ke industri, ingin ke dunia kerja, atau terus di masyarakat, mau berwirausaha, mau melanjutkan. Tapi kalau tidak ada aturan, ya, dalam pembentukan karakter ini tidak akan berhasil. Jadi kita paham sekolah itu punya aturan. Datang pagi, pakai pakaiannya hari ini apa, terus juga masuk KBM itu jam berapa, gurunya harus datang tepat waktu, siswanya juga sama, ada kolaborasi sama, ya, jangan siswanya rajin, gurunya tidak, gurunya sudah ada, siswanya masih ada di kantin, itu tidak akan bisa. Makanya kita paham semuanya ada aturan, gitu. Kalau itu aturan itu sudah dibuat dengan komitmen, ini akan berjalan. Tapi kalau aturan itu tidak dibuat, like dislike, nggak akan bisa. Seperti itu. Yang pertama adalah aturan untuk pembentukan karakter. Itu saja Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi pertanyaan terakhir.
kita warga di sekolah ini yakin untuk apa menurut Bapak Ibu? Bisa mewujudkan apa yang menjadi visi misi. Boleh langsung, Bu Ida silakan. Ya, kesimpulan dari yang kita bicarakan, bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi visi misi dari sekolah. Keren. Ada lagi? Madalis, satu lagi. Silakan, Madalis. Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa bagus? Jadi pada akhirnya dalam pembelajaran ini kita yakin bahwa semua warga di sekolah ini yakin bahwa kita bisa mencetak para generasi yang kedepannya menjadi penerus bangsa yang memang akan bisa mewujudkan segala cita-cita bangsa dalam mencerdaskan putra-putri bangsa kita. Keren. Satu lagi boleh terakhir suaranya Bu Hanan. Silakan Bu Hanan, yakin bahwa apa Bu Hanan? Kita sebagai warga sekolah yakin bahwa kita itu mampu membantu putra-putri kita di sekolah ini ya untuk mencapai cita-citanya. Itu dengan kita di sekolah membantu mereka itu untuk terbiasa dengan cara seperti berkomunikasi di depan teman-temannya agar nanti pas terjun di masyarakat itu sudah terbiasa gitu. Keren. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu adalah tadi beberapa pertanyaan prakarsa perubahan yang diharapkan oleh kita bersama untuk mewujudkan pendidikan yang seperti apa di sekolah kita ini. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan bahwa ternyata harapan dari Bapak Ibu semuanya ini bertujuan satu untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter yang berakhlak mulia, kemudian juga berprestasi unggul, kreatif dan inovatif, memiliki daya juang dan prestasi yang unggul, kemudian mandiri dan berkebinekaan global. Baik Bapak Ibu, nah adapun visi guru penggerak yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berprestasi unggul, kreatif dan inovatif, berdaya juang tinggi, mandiri dan berkebinekaan global. Dari kesimpulan Bapak Ibu semua sejalan dengan apa yang sudah saya rangkai di sini dan juga sejalan dengan visi sekolah kita yang sudah bertahun-tahun Bapak Ibu lakukan oleh kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah untuk peserta didik kita semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, saya masih ada pertanyaan mungkin bisa diwakili oleh siswa. Apa saja sikap perilaku siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang diharapkan? Maka mungkin dari perwakilan siswa, silakan. Boleh next. Nah ya Pak, apa saja sikap perilaku siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang diharapkan oleh anak-anak semua? Silakan, Zazia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zazia Lemubita dari kelas 10 TI 1. Izin menjawab Bapak dan Ibu semuanya. Sikap perilaku siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang diharapkan menurut saya adalah saling berkesinambungan. Karena tugas seorang guru, orang tua, dan siswa yang saling berkesinambungan itu maksudnya adalah kita sebagai siswa itu membutuhkan bimbingan dari guru dan orang tua sebagai motivator. Dan orang tua dan guru juga membutuhkan kita sebagai anak yang untuk dibimbing, dibentuk karakternya sehingga memiliki daya saing dan daya juang yang tinggi sehingga bisa turun ke industri dengan memiliki daya juang yang tinggi. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam. Siapa lagi yang berpendapat? Silakan. Putri, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Putri Anggreni Ibrahim dari 11 TI 3.
Saya izin menambahkan dari yang tadi teman aku bilang, selain berkesinambungan, sikap perilaku siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang diharapkan dari aku pribadi itu adalah saling mensupport Ibu. Karena di sini peran guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk siswa salah satunya adalah support. Mereka bisa jadi support buat siswa biar bisa berkembang lagi, dan juga untuk siswa bisa jadi support bagi guru, kepala sekolah, dan orang tua gitu. Oke, tepuk tangan buat Menteri. Terima kasih ya. Jadi harapannya itu adalah saling bersinergi satu dengan yang lainnya sehingga bisa mewujudkan cita-cita dari siswa-siswi itu sendiri ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya berikan pertanyaan, ini bisa dijawab oleh Bu Haji, barangkali bisa membantu saya sebagai wakasek kurikulum atau mewakili Bapak Kepala Sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh Ibu untuk mewujudkan visi sekolah, Bu? Inisiatif perubahan mungkin ya yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Yang pertama adalah mensosialisasikan dulu. Ternyata ini belum tersosialisasikan. Sebetulnya setiap kalian itu masuk ke sekolah, kita sudah mensosialisasikan lewat MPLS. Cuman mungkin kaliannya lupa ya. Mungkin bisa dibantu nanti Pak Darwis di Instagram, bisa dimasukkan biar anak-anak begitu buka baca visinya kita apa yang kita harus capai ya. Nah yang kedua mungkin merevisi misi. Jadi visi itu apa, misinya harus dilakukan supaya visinya tercapai apa. Nah kita juga sepakat, misinya ini sepakat antara guru, orang tua, kepala sekolah, siswa juga mungkin bisa dilibatkan ya. Jadi sama-sama sepakat misi yang akan kita jalankan ini loh gitu. Sepakat nggak? Itu harus sepakat dulu supaya semua pergerakannya itu sama, bersinergi sama. Jadi sebetulnya kalau SMK itu kan kita ini menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia nyata ya, baik kalian nanti mau bekerja atau melanjutkan atau berwirausaha. Nah itu intinya. Makanya visi sekolah kita itu ya ke arah sana. Gitu ya. Kemudian untuk itu kan sebetulnya di sekolah ini sudah semua berupaya disiapkan untuk bekerja. Kalian yang kelas 12 ada psikotes ya enggak? Di jurusan suka dilatih fisik ya kan? Guru bahasa Indonesianya membekali wawancara, guru BP-nya mempersiapkan mental kalian, bagaimana kalian beretika ketika bertemu dengan orang industri dan lain sebagainya, itu pasti sudah dibekali ya. Jadi untuk bekerja, untuk melanjutkan guru BP juga membimbing kalian. Untuk berwirausaha, guru PKK, guru jurusan ada TEFA-nya ya kan? Yang masing-masing kompetensi keahlian itu sebagai salah satu upaya supaya kalian itu lulus dari sekolah itu tidak ada yang menganggur, karena lulusan SMK ini disinyalir menjadi penyumbang pengangguran terbesar, tapi insya Allah SMK 1 Karawang tidak. Karena ibu sudah wanti-wanti kan, semua guru sudah wanti-wanti, pokoknya lulus dari sekolah nggak boleh nganggur. Kalau belum diterima kerja ya berwirausaha lah, walaupun apapun itu, jaga warung orang tuanya itu juga sudah wirausaha. Dari di rumah bikin kacang goreng dititipkan di warung itu sudah wirausaha. Jadi jangan sampai ada yang menganggur gitu. Ibu yakin insya Allah kalau lulusan SMK 1 Karawang diharapkan sedikit lah yang menganggur ya, karena kita sudah siapkan semua ya. Untuk kuliah juga sekarang kan kebetulan skolastik juga, jadi mungkin numerasi, literasi yang sudah Bapak Ibu ajarkan di sekolah itu sangat membantu kalian memasuki universitas negeri gitu ya. Jadi semua sudah bersinergi, kalian mau jadi apa kita support, tinggal kaliannya yang semangat ya. Kita mungkin ya Bu Dewi, terima kasih.
Terima kasih Bu Haji Dia. Boleh kita kasih aplaus buat Bu Haji. Barangkali dari perwakilan guru, silakan. Tadi Bu Haji sudah mewakili 4 soal ini, padahal saya minta 1 jawaban saja, tapi ternyata sudah mewakili seluruhnya. Bagus sekali Bu Haji, terima kasih. Silakan. Mungkin dari Pak Darwis sebagai di sini juga ada berbagai macam guru, ada guru PJOK, guru BK, guru kejuruan, guru produktif, normatif, adaptif ya, dan juga ada perwakilan dari Ibu pelajaran apa Bu? Normatif adaptif ya, IPAS ya. Kejuruan. Sekarang kejuruan. Baik, gimana Pak Darwis? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa inisiatif perubahan, kolaborasi untuk kegiatan serta aktif konkret? Di sekolah ini saya rasa sudah pakai lengkap ya, Bapak Ibu semuanya. Karena memang dari awal juga kita di sini membuat program juga, kemudian MOU dengan perusahaan yang tujuannya satu, agar keterserapan siswa-siswi lulusan kita itu tinggi di industri, dan memang anak-anak juga dibekali dengan ilmu berwirausaha, sehingga anak-anak ketika sudah lulus sekolah sudah punya bekal. Dan itu memang terbukti kalau kita sering lihat mungkin ya Bapak Ibu, setiap jam istirahat anak-anak lalu lalang membawa bahan atau membawa barang-barang yang jualan buat mereka. Jadi mereka dari rumah memang sudah bawa, ada yang bawa minuman untuk dijual, kemudian makanan ringan dan sebagainya. Dari situ kita juga cukup merasa bangga gitu ya, karena anak-anak secara tidak langsung sudah mempraktekkan apa yang sudah kita berikan bekal kepada anak. Jadi di sini tidak ada lagi siswa yang malu atau siswa yang tidak pede membawa dagangan ke sekolah. Tapi di sini justru saya lihat kompetisi dalam berjualan ini terasa gitu. Jadi persaingan dalam bisnisnya itu mulai terasa. Jadi mudah-mudahan ke depan juga terbawa. Dan alhamdulillahnya juga kalau teman-teman atau guru semua yang senang ngopi gitu ya, saya perhatikan ketika saya ke tempat coffee shop atau tempat-tempat yang memang sering banyak nongkrong anak-anak, itu hampir seluruh coffee shop di Kabupaten Kerawang ini pasti ada anak kita, entah dia sebagai owner ataupun dia sebagai barista. Makanya ketika keluar dari sini, alhamdulillah karena iklim di sekolah kita sangat kompetitif gitu ya, dalam hal yang positif. Jadi anak-anak yang sudah lulus itu tidak hanya berorientasi kepada industri, tapi juga banyak juga yang berwirausaha. Jadi saya pikir program yang ada di sini iklimnya juga sudah cukup baik. Ini juga sebagai langkah, sebagai bentuk dari kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua juga sama. Jadi mudah-mudahan setiap kegiatan yang memang kita programkan di sini itu berjalan dengan baik, dan siswa juga memiliki manfaat yang luar biasa ketika siswa lulus dari sini. Jadi itu aja mungkin Bu Dewi, karena saya pikir semua yang sudah diprogramkan sekolah itu sudah sangat baik, yang mencakup kolaborasi antara guru, orang tua, dan kepala sekolah. Itu aja Bu. Terima kasih Pak Darwis, Bu Haji Agustanti, dan Bapak Ibu semuanya, serta murid-murid Ibu yang Ibu sayangi. Ternyata semuanya sudah terlaksana ya, sudah dilakukan ya. Tapi kita nggak tahu visinya apa. Tapi kenapa kalian mendapatkan pembentukan karakter seperti, kenapa sih harus datang sekolah dari jam 6:30? Kenapa sih kita pulang sampai jam 4? Kenapa sih harus ada pembiasaan? Ternyata kita belum menyadari bahwa kita punya visi gitu ya. Visinya kita adalah, ingat tadi yang harus kita istiqomahkan gitu ya, yaitu terwujudnya lulusan yang unggul, berkarakter, berdaya saing tinggi, berwawasan lingkungan, dan melaksanakan sekolah BLUT yang inovatif berlandaskan iman dan takwa. Nah, tinggal istiqomahnya, tinggal konsistennya. Walaupun kita berada dengan perbedaan kurikulum yang kadang berganti-berganti, tapi tetap tujuan pendidikan itu sama, satu, yaitu memberikan tuntunan kepada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang, mengembangkan
dengan optimal untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang sejahtera, seperti itu ya teman-teman semuanya. Presentasi dari saya cukup sekian dan terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa sekali presentasinya. Dan juga Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Saya merasa SMK 1 ini sudah perfect banget ya. Gak ada yang harus dikomentari lagi, semuanya bagus. Saya juga ngobrol dengan Ibu Wakasek Kurikulum. Semua apa yang ada di benak saya ternyata sudah ada juga di benak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kebetulan beliau juga pernah jadi CGP ya anak-anak. Tahu? Nah, kata beliau, jadi semua udah pluk gitu. Udah sama gitu, luar biasa sekali. Dan saya berharap semakin terwujud di lulusan yang unggul ya sesuai dengan visi SMK 1, berkarakter, berdaya saing tinggi, berwawasan lingkungan dan melaksanakan sekolah Blut yang inovatif berlandaskan iman dan takwa. Dan Ibu berharap anak-anak bisa menularkan itu sama rekan-rekannya ya. Bagaimana Bapak Ibu di sini berjuang untuk kalian, untuk kemajuan kalian, untuk kesuksesan kalian ya. Untuk Ibu Haji Dian, terima kasih banyak untuk fasilitasnya, supportnya, terus maju Bu. Apalagi visinya jangan lupa untuk selalu dievaluasi. Misinya juga untuk 11 tadi ya Bu ya, bidang studi di sini luar biasa. Semoga dilancarkan dan semakin jaya untuk anak-anak lebih maju lagi. Terima kasih juga Bu Dewi, semangat selalu sampai nanti Loka 7 PI 6 pokoknya sukses sampai selesainya pendidikan guru penggerak, sehingga Ibu betul-betul bisa jadi guru penggerak yang bermanfaat buat sekolah ini, buat Ibu, buat rekan-rekan, juga buat teman-teman semuanya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita diskusi PI 2 pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya untuk semuanya. Dan kita akan lanjut kemudian dengan pengisian kuesioner. Ya, mungkin waktunya sebentar lagi, mohon waktunya lagi untuk bisa mengisi kuesioner yang sudah dibagikan ke anak-anak, ya, juga ke Bapak Ibu guru. Silakan boleh diisi di situ. Ini tidak mempengaruhi nilai, kita hanya akan melihat bagaimana perkembangan CGP dan bagaimana ke depannya lagi, gitu ya. Silakan bisa diisi mulai sekarang dan nanti untuk penutup kita akan foto bersama. Setelah itu baru closing. Ya, baik Bapak Ibu, kalau memang sudah semua juga anak-anak, silakan nanti disimpan, di save file name, nama masing-masing, umpan balik rekan sejawat ataupun siswa nanti bisa dikirimkan ke Bu Dewi dan Bu Dewi kirimkan ke saya dalam bentuk PDF. Dengan berakhirnya kuesioner pengisiannya pada sore ini berarti tuntas juga PI kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadirannya, peran sertanya ya Bapak Ibu guru juga anak-anak sekalian. Kita akan tutup dengan ucapan syukur. Alhamdulillah. Dan kita akhiri juga biasa dengan sesi foto bersama.